Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Desvita. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desvita Anggriana, NIM 2023103, jurusan akuntansi, mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, dosen pembimbing Bapak Febriandi SEMSI. Di sini saya akan membacakan artikel yang berjudul Rencanakan tanggapan untuk pembayaran berbasis diagnosis bukti dari penyesuaian risiko berbasis morbiditas di Jerman. Pasar asuransi kesehatan yang kompetitif umumnya mengkolaborasi transfer per kapita ke rencana kesehatan berdasarkan risiko yang ditanggungnya. Populasi untuk meningkatkan akurasi pembayaran, risiko sistem penyesuaian RA di Amerika Serikat dan Eropa. Negara telah revolusi dan menyesuaikan pembayaran berdasarkan faktor demografis dan juga memasukkan indikator morbiditas berbasis diagnosis. Namun, sistem pembayaran ini menciptakan insentif keuangan untuk rencana melaporkan diagnosis yang disertakan dalam RA dan memicu pembayaran tinggi relatif terhadap biaya sumber daya. Teorinya, Koenig dan Welch 2014 dalam pengaturan anggaran keseluruhan seperti dalam program USM Medicare Advantage, pertukaran asuransi kesehatan dan peningkatan dalam pengkodean nominal dan intensitas pengkodean yang tidak memiliki dasar nyata sehingga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah secara berlebihan. Menurut RA di Jerman Statutory Health Insurance SHI pada tahun 2009, sistem yang lebih mendasar yang disesuaikan dengan usia, jenis sistem baru menyertakan dengan parameter serta kelompok morbiditas untuk dibandingkan berdasarkan kode diagnosis dari rumah sakit dan dokter berbasis kantor. Kasusnya, pertama, mereka menyorot sebuah pendekatan untuk mengidentifikasi tanggapan pengkodean yang disebabkan oleh rencana kesehatan dengan memanfaatkan insentif diferensial dari diagnosis yang disertakan atau dikecualikan dari RA. Pendekatan mereka terkait erat dengan yang digunakan dalam studi perilaku pengkodean rumah sakit. Kasus 2, tentang asuransi kesehatan Jerman, sistem dan menjelaskan fitur yang relevan dari penyesuaian mobilitas skema RA serta insentif pengkodean untuk rumah sakit dan dokter dan bagaimana rencana dapat mempengaruhi mereka. Sampelnya di sini, mereka melakukan analisis utama mereka pada 10% acak sampel di Belgia, Jerman, dan di Amerika Serikat. Data administratif yang digunakan oleh regulator asuransi Jerman. Kumpulan data mereka mencakup jumlah tahunan mendiagnosis yang dilaporkan oleh dokter rawat yang berada di rumah sakit. Hasilnya, mengharuskan pasien untuk memiliki diagnosis yang divalidasi setidaknya dalam 2 kuartal. Mereka selanjutnya tidak dapat mengevaluasi apakah diagnosis tambahan yang divalidasi benar-benar dihasilkan dalam pembayaran yang lebih tinggi. Perubahan tersebut diagnosis dan divalidasi untuk keduanya. Sampel estimasi menunjukkan peningkatan relatif dalam jumlah dari diagnosis ini sekitar 20% antara tahun 2008 dan 2013 secara penuh, dan menunjukkan bahwa temuan ini kuat untuk berfokus hanya pada kode ICD yang tidak berubah dari waktu ke waktu serta subset dan kategori ICD yang tidak melakukannya berubah seiring waktu. Selain itu, hasilnya hanya bertahun saat berfokusan pada kode yang telah disertakan. Kesimpulannya di sini yaitu kesejahteraan dari perubahan yang diamati dalam pengkodean. Ada beberapa area untuk penelitian selanjutnya. Pertama, mereka hanya memiliki satu mekanisme dan perubahan penetapan diagnosis menjadi divalidasi. 2, kesehatan Jerman terus mengalami konsolidasi substansial dan tekanan keuangan mengawasi dan mengelola ini di pasar yang kompetitif dan tetap menjadi tugas penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.